Selamat datang di Arah Baru, sebuah ruang refleksi untuk mereka yang ingin hidup lebih tenang dan bijaksana. Seringkali kita terjebak dalam kemarahan terhadap hal-hal kecil. Ucapan orang yang menyinggung, kesalahan sepele di jalan, atau rencana yang tak berjalan sesuai harapan. Kita lupa bahwa kemarahan hanya menggerogoti energi, mengaburkan pikiran, dan merampas kebahagiaan kita. Filosofi Stoik mengingatkan bahwa bukan peristiwa yang membuat kita marah, melainkan cara kita menilainya. Kita tidak berkuasa atas ucapan orang lain atau kejadian di luar kendali, tetapi kita selalu memiliki kuasa penuh atas reaksi kita. Dengan menguasai diri, kita belajar melepaskan hal-hal kecil yang tidak layak mendapat ruang di hati. Di Arah Baru, kita tidak mencari hidup tanpa masalah, melainkan melatih diri agar tidak menjadi budak emosi. Mari belajar bersama, berhenti marah pada hal-hal sepele, dan menemukan ketenangan yang sesungguhnya lahir dari dalam. Kemarahan adalah salah satu emosi yang paling mudah muncul, namun juga paling cepat menguras tenaga. Banyak orang tidak menyadari bahwa seringkali bukan masalah yang membuat mereka lelah, melainkan reaksi berlebihan yang mereka lepaskan terhadap masalah itu. Hal kecil yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan tenang, justru berubah menjadi beban besar karena kita memilih untuk marah. Mari kita bayangkan sebuah contoh sederhana. Ketika sedang berkendara, seseorang memotong jalur kita tanpa memberi tanda. Secara logika, kejadian itu hanya berlangsung beberapa detik. Mobil tetap utuh, kita tidak terluka, perjalanan masih bisa dilanjutkan. Namun karena kita merasa harga diri kita diganggu, kita mulai memaki, membunyikan klakson panjang, bahkan memikirkan kejadian itu selama berjam-jam. Apa yang seharusnya hanya sekadar momen singkat, berubah menjadi beban mental yang kita bawa sepanjang hari. Masalahnya selesai dalam hitungan detik, tetapi kemarahan kita memperpanjang penderitaannya berlipat-lipat. Inilah yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kita marah karena pesan singkat tidak segera dibalas, kita tersinggung karena ucapan orang lain terasa menyentil, atau kita kesal karena antrean terlalu lama. Semua hal itu hanyalah potongan kecil dari hidup. Namun kita memberinya ruang terlalu besar dalam hati. Akhirnya energi yang seharusnya bisa digunakan untuk hal yang produktif, belajar, bekerja, atau sekadar menikmati hidup, habis terkuras hanya untuk menyalakan api yang sebenarnya tidak perlu. Kemarahan itu menipu. Saat meledak, kita merasa sedang berkuasa. Kita merasa dengan marah, orang lain akan mengerti betapa kita tidak bisa diremehkan. Tetapi setelah amarah reda, yang tersisa hanyalah kelelahan. Napas terasa berat, pikiran kacau, hati gelisah. Seringkali kita bahkan menyesal. Kita sadar bahwa kita sudah kehilangan kendali hanya karena hal kecil yang sebenarnya bisa diabaikan. Maka, marah tidak pernah benar-benar memberi kekuatan. Ia hanya menyedot energi sampai kita lemah, lalu meninggalkan kita dalam keadaan lebih rapuh daripada sebelumnya. Ada sebuah ironi dalam kemarahan, semakin kita mempertahankannya, semakin besar kerugian yang kita tanggung sendiri. Orang yang membuat kita marah mungkin sudah lupa pada kejadian itu, sementara kita masih terus membawa dendamnya. Mereka sudah melanjutkan hari mereka, sementara kita masih mengulang-ulang kejadian itu dalam pikiran. Seolah-olah kita yang memilih untuk menghukum diri sendiri, padahal pelaku utamanya sudah tidak peduli lagi. Jika kita mau jujur, sebagian besar kemarahan kita bukanlah karena hal besar. Yang benar-benar membuat hidup berat bukanlah badai, melainkan tetesan kecil yang terus-menerus kita perbesar sendiri. Dan disinilah kita perlu belajar untuk berhenti sejenak, lalu bertanya, apakah kemarahan ini layak mendapat seluruh energiku? Apakah masalah ini benar-benar pantas membuatku kehilangan ketenangan? Seorang filsuf pernah berkata, kemarahan adalah seperti mengambil bara api untuk dilemparkan pada orang lain, tapi justru tangan kita sendiri yang terbakar lebih dulu. Begitulah kenyataannya. Setiap kali kita memilih marah, kita sedang menyakiti diri lebih banyak daripada menyakiti orang lain. Maka jika kita ingin hidup lebih tenang, kita perlu melatih diri untuk menyadari betapa berharganya energi kita. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan mengumbar amarah pada hal-hal kecil. Energi yang sama bisa kita gunakan untuk membangun sesuatu yang lebih bermanfaat, menata pikiran, memperkuat hati, atau menciptakan karya. Ketenangan bukanlah tanda kelemahan. Justru hanya orang yang kuatlah yang mampu menahan diri
untuk tidak membuang energi pada kemarahan. Orang yang bijak tahu kapan harus bereaksi dan kapan cukup tersenyum lalu melangkah pergi. Dengan begitu, masalah tetaplah masalah kecil, tidak berubah menjadi beban besar hanya karena kita menambahkan amarah di dalamnya. Maka ingatlah, seringkali bukan masalah yang membuat kita kelelahan, melainkan kemarahan yang kita pelihara. Lepaskan amarah kecil, dan kita akan menemukan betapa ringan hidup ini dijalani. Seringkali kita merasa harga diri kita dipertaruhkan ketika orang lain berbicara kasar, meremehkan, atau melontarkan kritik yang menyakitkan. Secara spontan, kita ingin membalas dengan nada tinggi, ingin menunjukkan bahwa kita tidak bisa diremehkan. Namun disinilah letak kesalahpahaman besar. Harga diri yang sejati tidak pernah diukur dari seberapa keras kita membalas, melainkan dari seberapa kuat kita mampu mengendalikan diri. Mari kita renungkan sejenak. Jika ada orang yang menghina kita, lalu kita langsung tersulut emosi dan membalas dengan hinaan serupa, apakah itu benar-benar meningkatkan martabat kita? Atau justru membuat kita berada pada level yang sama dengan orang yang merendahkan kita? Kemarahan yang meledak-ledak memang memberi kesan kuat sesaat, tetapi setelah itu apa yang tersisa? Rasa sesal, hati yang panas, dan seringkali keretakan hubungan yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Harga diri bukanlah sesuatu yang rapuh, yang bisa runtuh hanya karena komentar atau ucapan orang lain. Harga diri yang sejati lahir dari dalam, dari bagaimana kita menghormati diri sendiri, dari pilihan sikap kita terhadap keadaan. Orang yang tenang menghadapi hinaan justru menunjukkan kekuatan batin yang lebih besar dibanding mereka yang mudah terpancing. Bayangkan seseorang yang bekerja keras, tekun, dan jujur. Lalu datang orang lain yang mencibir pekerjaannya, mengatakan bahwa apa yang ia lakukan sia-sia. Jika ia marah dan membalas dengan emosi, maka seolah-olah harga dirinya bergantung pada pengakuan orang lain. Tetapi jika ia tersenyum, mengabaikan komentar itu, dan terus melanjutkan pekerjaannya, bukankah itu menunjukkan bahwa ia tidak bisa digoyahkan hanya oleh kata-kata? Disinilah banyak orang terjebak. Mereka percaya bahwa dengan membalas hinaan, mereka sedang menjaga harga diri. Padahal sesungguhnya, mereka sedang menyerahkan kendali harga diri itu kepada orang lain. Jika orang lain berbicara manis, hati mereka terangkat. Jika orang lain berbicara kasar, hati mereka runtuh. Seolah-olah martabat mereka ada di tangan orang lain, bukan di tangan mereka sendiri. Padahal ketinggian harga diri seseorang justru terlihat dari kemampuannya untuk tidak dikuasai oleh emosi. Orang yang marah karena diremehkan menunjukkan bahwa ia masih menggantungkan martabatnya pada pengakuan eksternal. Sementara orang yang tetap tenang, yang tahu bahwa dirinya tidak berubah hanya karena kata-kata, dialah yang benar-benar memiliki harga diri yang kokoh. Mari kita ambil sebuah contoh yang sederhana. Ketika kita berjalan di jalanan dan seorang anak kecil melemparkan ejekan, apakah kita akan marah besar dan merasa harga diri kita jatuh? Tentu tidak. Mengapa? Karena kita tahu bahwa ejekan itu datang dari anak kecil yang belum memahami dunia. Lalu mengapa kita seringkali memberikan reaksi berlebihan ketika orang dewasa melakukan hal yang sama? Bukankah pada dasarnya ejekan tetaplah ejekan, dan nilai diri kita tidak bergeser hanya karena ucapan orang lain? Ada sebuah paradoks menarik. Orang yang berusaha keras menunjukkan bahwa ia tidak bisa diremehkan, justru seringkali terlihat lemah. Sebaliknya, orang yang tidak merasa perlu membuktikan apapun kepada siapapun, justru memancarkan wibawa yang lebih kuat. Karena ia tidak tergantung pada validasi eksternal, ia hanya bergantung pada keyakinan bahwa dirinya tetap bernilai, apapun kata orang. Kita bisa belajar dari para pemimpin besar atau tokoh yang dihormati sepanjang sejarah. Banyak di antara mereka yang dihina, difitnah, bahkan diperlakukan dengan tidak adil. Namun mereka memilih untuk tetap fokus pada jalan hidup mereka, tidak membuang energi untuk membalas hinaan kecil. Wibawa mereka justru tumbuh dari ketenangan dan keteguhan hati, bukan dari ledakan emosi. Maka mari kita sadari satu hal penting. Harga diri bukanlah panggung yang harus selalu dipertontonkan. Harga diri adalah pondasi batin yang tetap teguh meski orang lain meremehkan. Jika kita membalas setiap hinaan dengan marah, itu hanya menunjukkan bahwa kita masih belum yakin dengan nilai kita sendiri. Namun jika kita bisa menahan diri, memilih untuk tetap tenang,
maka kita telah menunjukkan bahwa harga diri kita jauh melampaui ucapan siapapun. Harga diri yang sejati adalah ketika kita bisa berkata dalam hati, "Aku tahu siapa diriku, aku tahu apa yang kulakukan," dan tidak ada kata-kata yang bisa mengubah kenyataan itu. Dengan keyakinan itu, kita tidak lagi menjadi budak emosi. Kita menjadi tuan atas diri kita sendiri. Ada satu pertanyaan sederhana yang bisa mengubah cara kita menghadapi emosi, terutama kemarahan terhadap hal-hal kecil. Apakah ini masih akan menjadi masalah 5 tahun ke depan? Pertanyaan ini tampak ringan, tetapi memiliki kekuatan besar untuk menenangkan hati dan menata pikiran. Kita sering membesar-besarkan hal-hal kecil hanya karena kita mengalaminya pada saat itu. Seseorang memotong antrean, rekan kerja salah paham, atau seorang teman melontarkan kalimat yang menyakitkan. Dalam momen itu, kita merasa dunia tidak adil. Darah mendidih, hati panas, seakan-akan masalah kecil itu adalah beban hidup yang begitu besar. Tetapi jika kita mundur sejenak, mengambil jarak dan bertanya, apakah hal ini masih penting 5 tahun dari sekarang? Biasanya jawabannya adalah tidak. Bahkan dalam banyak kasus, masalah itu tidak akan penting dalam 5 hari atau bahkan 5 jam ke depan. Namun karena kita tidak terbiasa menilai sesuatu dengan perspektif jangka panjang, kita sering jatuh pada perangkap reaksi spontan. Akibatnya, energi terkuras untuk sesuatu yang sebetulnya tidak akan memiliki pengaruh apapun dalam kehidupan kita di masa depan. Mari kita lihat dari sudut pandang kehidupan. Hidup kita terdiri dari puluhan ribu hari. Di dalamnya ada suka dan duka, keberhasilan dan kegagalan, kemenangan besar dan kesalahan kecil. Dari sekian banyak hari, apakah pantas jika kita memberikan begitu banyak ruang dalam hati untuk kemarahan terhadap hal-hal sepele? Jika kita mau jujur, sebagian besar kemarahan kita hanyalah cerita-cerita kecil yang akan terlupakan seiring waktu. Contoh sederhana, ketika masih duduk di bangku sekolah, mungkin kita pernah merasa sangat marah karena teman sebangku mengejek penampilan kita. Saat itu rasanya dunia runtuh. Kita pulang dengan hati tersinggung, bahkan mungkin menangis dalam diam. Tetapi kini, bertahun-tahun kemudian, apakah ejekan itu masih berarti? Apakah kita masih membawa beban itu dalam hidup? Hampir pasti tidak. Yang tersisa hanyalah kenangan samar, dan seringkali kita bahkan bisa menertawakannya. Hal yang sama berlaku untuk banyak kemarahan kita di masa kini. Ucapan pedas seorang rekan kerja, komentar negatif di media sosial, atau kesalahan kecil dalam pekerjaan. Semua itu akan hilang di telan waktu, sama seperti ejekan masa kecil yang dulu terasa begitu menyakitkan. Tetapi perbedaan antara orang yang tenang dan orang yang mudah marah terletak pada kesadaran, apakah ia mampu melihat bahwa masalah kecil hari ini tidak akan berarti di masa depan. Perspektif waktu mengajarkan kita kebijaksanaan. Orang yang bijak tidak terjebak dalam momen sesaat, karena ia tahu bahwa hidup jauh lebih luas daripada satu kejadian kecil. Ia memilih untuk tidak mengorbankan ketenangannya hanya demi reaksi instan terhadap sesuatu yang tidak punya makna jangka panjang. Ketika kita menempatkan sebuah masalah dalam kerangka waktu yang lebih panjang, kita akan melihatnya dengan lebih jernih. Marah karena antrean panjang di minimarket? 5 tahun lagi, siapa yang peduli? Tersinggung karena ucapan seseorang? 5 tahun lagi, mungkin kita bahkan sudah tidak berhubungan dengan orang itu. Kesal karena pekerjaan kita dikritik? 5 tahun lagi, kritik itu mungkin sudah menjadi salah satu batu loncatan yang membuat kita lebih baik. Pertanyaan ini, apakah ini masalah 5 tahun ke depan? Adalah pengingat bahwa tidak semua hal layak mendapat reaksi penuh emosi. Justru dengan memilah, kita bisa menempatkan energi pada hal-hal yang benar-benar penting. Pertumbuhan diri, hubungan yang bermakna, karya yang kita bangun. Kemarahan seringkali lahir dari kesempitan pandangan. Kita hanya melihat hari ini, hanya merasakan sakit pada detik ini. Tetapi ketika kita membuka pandangan lebih luas, kita akan menyadari bahwa sebagian besar hal yang membuat kita marah hanyalah debu kecil dalam perjalanan panjang hidup. Dan saat kesadaran itu hadir, kita bisa lebih mudah tersenyum menghadapi gangguan kecil. Kita bisa memilih diam, melepaskan, lalu melangkah tanpa membawa beban yang tidak perlu. Karena pada akhirnya,
Kebahagiaan tidak datang dari kemenangan kecil dalam mempertahankan ego, melainkan dari kemampuan untuk menjaga ketenangan hati sepanjang perjalanan hidup. Maka sebelum kita marah karena hal-hal sepele, mari berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, apakah ini akan penting 5 tahun ke depan? Jika jawabannya tidak, lepaskanlah. Karena waktu akan membuktikan bahwa kebijaksanaan selalu lahir dari pandangan yang luas, bukan dari reaksi sesaat. Seringkali kita mendengar orang berkata, saya memang orangnya gampang marah, sudah sifat dari lahir. Kalimat ini terdengar seolah-olah kemarahan adalah bagian permanen dari dirinya, sesuatu yang tidak bisa diubah. Padahal kebenarannya berbeda. Marah bukanlah karakter bawaan, melainkan kebiasaan yang terbentuk dari pola reaksi yang terus diulang. Mari kita pahami lebih dalam. Karakter adalah sesuatu yang lebih mendasar, fondasi dari kepribadian yang kita bangun. Sementara kebiasaan hanyalah perilaku yang lahir dari pengulangan. Jika sejak kecil seseorang terbiasa melihat orang tuanya meledak marah setiap kali menghadapi masalah, ia cenderung meniru pola itu tanpa sadar. Lama-kelamaan, pola itu melekat, dan akhirnya ia percaya bahwa dirinya memang orang pemarah. Padahal yang sesungguhnya terjadi hanyalah ia mengulang pola yang sudah ia lihat dan rasakan. Kemarahan yang muncul terus-menerus bukanlah takdir. Ia hanyalah jalan pintas yang otak pilih karena sudah terbiasa. Sama seperti seseorang yang terbiasa menggigit kuku saat gugup atau terbiasa menunda pekerjaan ketika merasa bosan. Itu bukan identitas tetap, melainkan kebiasaan yang bisa dilatih ulang. Bayangkan seseorang yang setiap kali menghadapi kritik langsung naik pitam. Pola itu terbentuk karena di masa lalu, setiap kali ia marah, orang lain berhenti mengkritik atau mengalah. Maka otaknya belajar, marah adalah cara efektif untuk menghentikan ketidaknyamanan. Akhirnya, pola itu menjadi otomatis. Begitu muncul situasi serupa, tanpa berpikir panjang, ia langsung marah. Tetapi jika ia belajar untuk tidak langsung bereaksi, mencoba memberi jeda, dan melatih diri untuk menjawab kritik dengan tenang, maka perlahan-lahan pola itu akan berubah. Lama-kelamaan marah tidak lagi menjadi pilihan utama. Ia menemukan cara baru yang lebih sehat untuk merespons. Dari sini kita bisa melihat dengan jelas, marah hanyalah pola dan pola bisa diganti. Pola marah mirip seperti jalan setapak di hutan. Semakin sering dilewati, semakin jelas jalannya. Tetapi jika kita berhenti melewati jalan itu, rumput akan tumbuh, jalannya tertutup, dan lambat laun hilang. Sebaliknya, jika kita mulai membangun jalan baru, misalnya jalan sabar, jalan tenang, jalan pengendalian diri, maka jalan itulah yang akan semakin terbuka. Begitulah cara otak kita bekerja. Ia memperkuat jalur yang sering dipakai dan melemahkan jalur yang ditinggalkan. Dengan memahami hal ini, kita tidak lagi terjebak pada keyakinan bahwa aku memang pemarah. Tidak, kita hanya terbiasa marah. Dan jika itu hanya kebiasaan, maka kita bisa melatih kebiasaan baru. Sama seperti seseorang yang dulunya malas berolahraga, lalu perlahan melatih diri hingga olahraga menjadi gaya hidup. Atau seseorang yang dulunya tidak suka membaca, tetapi dengan disiplin akhirnya jatuh cinta pada buku. Semua itu hanyalah soal membentuk pola baru. Namun, mengubah pola bukan berarti mudah, karena pola lama sudah nyaman, otomatis, dan terasa alami. Butuh kesadaran penuh untuk menghentikan diri di tengah jalan, untuk berkata, kali ini aku tidak akan marah, aku akan mencoba cara lain. Setiap kali kita berhasil melakukannya, kita sedang melemahkan pola lama dan memperkuat pola baru. Disinilah pentingnya disiplin batin. Kita tidak bisa menunggu sampai emosi datang, baru kemudian berharap bisa tenang. Latihan pengendalian diri perlu dilakukan bahkan di saat kita tidak sedang marah. Dengan meditasi, refleksi, atau sekadar membiasakan diri mengambil napas panjang sebelum merespons sesuatu, kita sedang menata ulang pola-pola dalam diri kita. Jika kita mau jujur, tidak ada manusia yang benar-benar ditakdirkan untuk menjadi pemarah. Yang ada hanyalah manusia yang belum belajar cara lain untuk menghadapi dunia. Setiap orang bisa berubah asal mau melatih diri. Bahkan mereka yang dulu dikenal keras bisa bertransformasi menjadi sosok yang bijak dan menenangkan. Maka jangan biarkan diri kita terjebak dalam label. Jangan katakan, aku memang seperti ini, tidak bisa diubah.
Karena dengan kalimat itu kita sedang menyerah pada kebiasaan lama. Padahal hidup selalu memberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Kemarahan adalah pola, bukan karakter. Jika kita mau mengakuinya, maka kita juga harus berani mengambil tanggung jawab untuk mengubahnya. Dan ketika pola itu bergeser dari marah menjadi tenang, dari meledak menjadi mengendalikan diri, kita akan menemukan betapa hidup menjadi lebih ringan, hubungan lebih harmonis, dan hati lebih damai. Hidup manusia pada dasarnya dipenuhi dengan hal-hal sederhana yang bisa membawa kedamaian. Udara segar di pagi hari, senyum orang terdekat, secangkir kopi hangat, atau sekadar waktu tenang untuk beristirahat. Namun seringkali kita sendiri yang menutup ruang bagi kedamaian itu hanya karena memilih untuk marah pada hal-hal kecil. Kemarahan kecil ibarat kerikil yang masuk ke dalam sepatu. Bentuknya sepele, ukurannya kecil, tetapi selama kita membiarkannya ada di sana, setiap langkah terasa tidak nyaman. Perjalanan yang seharusnya bisa kita nikmati berubah menjadi siksaan. Sama halnya satu kejadian kecil, seperti orang lain yang berbicara tidak sopan, antrean panjang, atau rencana yang sedikit terlambat. Jika kita biarkan menyalakan api kemarahan, maka kedamaian yang seharusnya kita rasakan sepanjang hari bisa lenyap begitu saja. Masalahnya bukanlah pada kerikil itu sendiri, melainkan pada sikap kita yang enggan melepaskannya. Kita mengizinkan hal kecil tumbuh menjadi besar hanya karena kita menaruhnya terlalu lama di dalam hati. Padahal jika sejak awal kita memilih untuk menyingkirkan kerikil itu dengan kesabaran, perjalanan hidup akan terasa jauh lebih ringan. Perhatikan bagaimana sebuah pagi yang indah bisa rusak hanya karena satu kejadian kecil. Seseorang menyalip kita di jalan, lalu kita marah. Sepanjang perjalanan ke kantor, kita mengulang-ulang kejadian itu dalam pikiran. Sampai di kantor, mood kita sudah buruk, sehingga kita mudah tersinggung pada rekan kerja. Lalu hubungan kerja terganggu, produktivitas menurun, bahkan mungkin kita membawa kemarahan itu pulang ke rumah, melampiaskannya pada keluarga. Semua berawal dari satu hal kecil yang kita biarkan menutup pintu bagi kedamaian yang lebih besar. Disinilah letak bahayanya. Kemarahan kecil jarang berhenti pada dirinya sendiri. Ia merambat, menjalar, dan memengaruhi seluruh suasana hidup. Kita mungkin berkata, saya cuma sedikit kesal. Tetapi sedikit kesal itu bisa menodai interaksi kita dengan orang lain, mengganggu konsentrasi, bahkan mencuri waktu istirahat kita. Akhirnya kita kehilangan ketenangan yang seharusnya bisa kita nikmati. Kedamaian bukanlah sesuatu yang datang dari luar. Ia ada di dalam diri kita, sebagai ruang batin yang tenang. Namun ruang itu sangat rapuh bila kita biarkan kemarahan kecil masuk tanpa penjagaan. Sedikit demi sedikit, ruang yang luas itu dipenuhi oleh hal-hal yang seharusnya tidak penting. Ibarat rumah yang dipenuhi debu, lama-kelamaan kita tidak bisa lagi melihat keindahannya. Karena perhatian kita tersita oleh hal-hal kecil yang mengotori pandangan. Seseorang yang bijak tahu bagaimana menjaga ruang batinnya. Ia sadar bahwa tidak semua gangguan layak untuk ditanggapi. Ia memilih untuk melepaskan hal-hal kecil, bukan karena ia lemah, tetapi karena ia tahu kedamaian jauh lebih berharga. Ia tahu bahwa marah karena hal kecil sama saja dengan menukar mutiara besar dengan batu kerikil yang tak ada nilainya. Mungkin benar kita tidak bisa menghindari orang yang kasar, keadaan yang tidak sesuai, atau situasi yang menjengkelkan. Namun kita bisa memilih bagaimana hati kita merespons. Jika kita membiarkan satu ucapan buruk merusak seluruh hari kita, maka sesungguhnya kita menyerahkan kendali pada hal yang sepele. Tetapi jika kita bisa berkata, ini tidak layak mengganggu kedamaianku, maka kita tetap memegang kendali dan kedamaian itu tetap terjaga. Hidup terlalu singkat untuk membiarkan kemarahan kecil menutupi kebahagiaan besar. Hidup terlalu berharga untuk dikorbankan demi ego sesaat. Saat kita belajar melepas hal-hal kecil, kita sedang membuka ruang bagi hal-hal yang lebih indah. Kebersyukuran, cinta, dan ketenangan batin. Maka mari kita renungkan, berapa banyak hari indah yang sudah kita rusak sendiri hanya karena memilih marah pada hal kecil. Dan berapa banyak kebahagiaan yang bisa kita rasakan jika kita belajar untuk lebih bijak, membiarkan hal-hal sepele lewat begitu saja? Kemarahan kecil itu bukan sekadar reaksi sesaat.
Ia adalah ujian kecil bagi kesadaran kita. Jika kita mampu melewatinya, kita akan menemukan bahwa ruang kedamaian di dalam diri sebenarnya luas sekali, asal kita tidak menutupnya dengan hal-hal yang tak berarti. Salah satu penyebab terbesar mengapa kita sering terjebak dalam kemarahan adalah karena kita bereaksi terlalu cepat. Ada ucapan yang menyinggung, kita langsung membalas. Ada sikap yang tidak menyenangkan, kita segera menunjukkan penolakan dengan suara keras. Ada keadaan yang tidak sesuai harapan, kita spontan mengeluh. Semua terjadi begitu cepat, seolah-olah kita tidak punya ruang untuk berpikir. Padahal yang sebenarnya kita butuhkan hanyalah jeda. Jeda adalah ruang kecil antara apa yang terjadi pada kita dan bagaimana kita memilih untuk menanggapinya. Jeda itu mungkin hanya hitungan detik, tetapi kekuatannya luar biasa. Satu napas panjang, satu tarikan waktu untuk menahan diri, bisa mengubah arah seluruh percakapan, bahkan mungkin mengubah jalannya hubungan. Kita sering berpikir bahwa reaksi cepat adalah tanda keberanian atau ketegasan. Padahal seringkali reaksi cepat justru lahir dari kelemahan, dari ketidakmampuan kita menahan dorongan emosi yang datang tiba-tiba. Orang yang benar-benar kuat bukanlah mereka yang segera membalas dengan kata-kata tajam, tetapi mereka yang mampu menahan diri, memerhatikan keadaan, lalu merespons dengan bijak setelah menimbang. Mari kita ambil contoh sederhana. Saat seseorang berbicara dengan nada tinggi kepada kita, naluri pertama biasanya adalah membalas dengan nada yang sama. Tetapi jika kita berhenti sejenak, menarik napas, dan memberi jeda, kita mungkin akan menyadari bahwa orang itu sedang lelah, sedang stres, atau sekadar sedang mencari perhatian. Dengan jeda, kita membuka kemungkinan untuk melihat lebih luas. Reaksi kita pun tidak lagi didorong oleh emosi sesaat, melainkan oleh kesadaran. Jeda bukan berarti pasif. Jeda adalah tindakan aktif untuk mengambil kembali kendali atas diri sendiri. Dengan jeda, kita menolak menjadi budak insting pertama dan memilih untuk menjadi tuan atas respons kita. Dalam jeda itulah letak kebebasan. Kebebasan untuk memilih apakah kita akan marah atau memilih jalan lain yang lebih menenangkan. Namun belajar memberi jeda bukanlah hal mudah, karena tubuh dan pikiran kita sudah terbiasa dengan kecepatan. Kita terbiasa bereaksi spontan, terbiasa ingin langsung membalas. Itulah mengapa jeda perlu dilatih. Bisa dimulai dengan hal-hal kecil. Saat ingin membalas pesan dengan nada kasar, berhenti dulu 5 detik. Saat ingin memotong pembicaraan orang lain, tarik napas dalam-dalam. Saat ingin berteriak karena sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan, hitung sampai 10. Latihan sederhana ini secara perlahan mengajarkan otak kita untuk tidak terburu-buru. Kita belajar bahwa tidak ada keharusan untuk segera bereaksi. Dunia tidak akan runtuh hanya karena kita menunda jawaban beberapa detik. Justru dalam penundaan itu, kita menemukan kejernihan. Bayangkan 2 orang yang berbeda menghadapi situasi yang sama. Keduanya dihina di depan umum. Orang pertama langsung bereaksi, marah, membalas hinaan, dan membuat keadaan menjadi keributan besar. Orang kedua berhenti sejenak, memberi jeda, lalu memilih untuk tersenyum dan diam. Mana yang tampak lebih berwibawa? Mana yang menunjukkan kendali diri yang lebih tinggi? Jawabannya jelas. Jeda memberi kita kesempatan untuk memisahkan diri dari emosi. Karena emosi itu seperti gelombang, datang cepat, menguat sebentar, lalu surut. Jika kita mampu bertahan sejenak, gelombang itu akan reda dengan sendirinya. Tetapi jika kita langsung bereaksi di puncak gelombang, kita justru akan terseret arus. Di dalam jeda juga ada kebijaksanaan. Karena dalam jeda, kita punya waktu untuk menanyakan hal sederhana pada diri sendiri. Apakah reaksi ini akan membuat keadaan lebih baik atau justru lebih buruk? Pertanyaan ini, meski sederhana, seringkali cukup untuk menyelamatkan kita dari keputusan bodoh yang lahir dari emosi sesaat. Belajar memberi jeda bukan hanya soal mengendalikan kemarahan. Ia juga soal membangun kualitas hidup. Orang yang mampu memberi jeda sebelum bereaksi akan memiliki hubungan yang lebih sehat, komunikasi yang lebih jernih, dan hati yang lebih damai. Ia tidak mudah diprovokasi, tidak mudah dipermainkan, karena ia tahu bahwa ia selalu memiliki pilihan. Maka, jangan remehkan kekuatan sejenak diam, kekuatan satu tarikan napas panjang. Dalam hening singkat itu, kita sedang menyelamatkan diri dari reaksi yang bisa kita sesali.
Kita sedang menjaga martabat kita, menjaga ketenangan kita, dan membuka jalan bagi solusi yang lebih bijak. Dengan belajar memberi jeda, kita tidak hanya meredam kemarahan. Kita sedang melatih diri untuk hidup lebih sadar, lebih berdaulat atas emosi kita sendiri. Dan pada akhirnya, itu adalah salah satu bentuk kebebasan tertinggi yang bisa dicapai manusia. Kemarahan adalah energi. Ia tidak selalu buruk. Ia adalah api yang menyala dalam diri manusia. Tetapi seperti api, kemarahan bisa menghancurkan bila dibiarkan liar atau justru memberi terang bila diarahkan dengan benar. Masalahnya, banyak dari kita membuang energi berharga itu untuk hal-hal sepele. Kata-kata orang yang tidak penting, kejadian kecil yang sebenarnya bisa diabaikan, atau situasi remeh yang tidak layak menyita perhatian. Bayangkan betapa besar tenaga yang hilang setiap kali kita marah karena hal kecil. Tenaga yang seharusnya bisa dipakai untuk bekerja, belajar, mencipta, atau mencintai, justru habis untuk membalas komentar, berdebat sia-sia, atau mengomel panjang lebar. Kita merasa lelah, bukan karena pekerjaan berat, melainkan karena energi kita bocor pada hal yang tidak bernilai. Disinilah pentingnya mengalihkan energi. Setiap kali emosi marah datang, sebenarnya kita punya dua pilihan. Membiarkannya keluar dalam bentuk amarah yang merusak, atau mengubahnya menjadi tenaga yang bisa mendorong kita melakukan sesuatu yang bermanfaat. Inilah bentuk penguasaan diri yang sesungguhnya, mampu mengalihkan energi negatif menjadi tindakan yang bernilai. Mari kita ambil contoh. Seorang karyawan yang dimarahi atas kesalahan kecil bisa memilih dua jalan. Jalan pertama, tenggelam dalam kemarahan, merasa harga dirinya diinjak, lalu pulang dengan hati kesal yang terbawa hingga ke rumah. Jalan kedua, mengalihkan kemarahan itu menjadi energi untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas kerja, atau membuktikan bahwa dirinya mampu lebih baik. Orang yang memilih jalan kedua akan tumbuh, sedangkan yang memilih jalan pertama hanya akan terjebak dalam lingkaran frustrasi. Mengalihkan energi juga berarti menimbang. Apakah sesuatu benar-benar layak mendapat perhatian kita? Bila tidak, lebih baik energi itu disimpan untuk hal-hal besar. Ada pepatah yang mengatakan, jangan bakar hutan hanya untuk membunuh seekor nyamuk. Begitu pula dengan hidup. Jangan habiskan tenaga jiwa hanya untuk membalas hal-hal kecil yang tidak akan kita ingat lagi beberapa minggu ke depan. Dalam praktiknya, mengalihkan energi bisa dilakukan dengan berbagai cara. Ada yang menyalurkannya melalui olahraga, seni, menulis, atau bahkan bekerja lebih tekun. Intinya adalah, ketika emosi muncul, jangan lepaskan begitu saja, tetapi arahkan pada wadah yang memberi nilai tambah. Seseorang yang marah lalu melukis, mungkin akan menghasilkan karya indah. Seseorang yang kesal lalu menulis, bisa menghasilkan refleksi mendalam. Bahkan seorang yang kecewa lalu berolahraga, akan membangun tubuh yang lebih sehat. Hal ini juga selaras dengan ajaran para filsuf Stoik. Mereka percaya bahwa hidup ini singkat dan energi manusia terbatas. Maka tidak bijak jika kita terus membuangnya untuk hal-hal yang tidak mengangkat kualitas hidup. Marcus Aurelius pernah mengingatkan bahwa manusia seharusnya lebih peduli pada tindakannya sendiri daripada pada ucapan orang lain. Artinya fokuskan energi ke dalam, bukan keluar. Mengalihkan energi pada hal bernilai juga melatih kita untuk lebih selektif. Kita belajar berkata, tidak semua hal pantas mendapatkan reaksi dari saya. Dengan begitu, kita hanya menginvestasikan tenaga untuk apa yang sungguh-sungguh penting. Kesehatan, keluarga, pekerjaan, mimpi, dan pengembangan diri. Tentu ini bukan berarti kita harus menekan kemarahan sampai mati. Tidak, kemarahan tetap manusiawi. Tetapi yang kita lakukan adalah memberi jalan baru bagi energi itu, sehingga ia tidak berubah menjadi bara yang membakar, melainkan bahan bakar yang mendorong. Sama seperti air yang deras, bila dibiarkan liar, ia merusak, tetapi bila dialirkan ke turbin, ia menghasilkan listrik yang bermanfaat. Jadi setiap kali kita merasa marah pada hal sepele, tanyakan pada diri sendiri, apakah energi ini lebih baik saya gunakan untuk sesuatu yang lain? Seringkali jawabannya adalah, ya, energi itu lebih baik digunakan untuk belajar, berkarya, menjaga kesehatan, atau sekadar menikmati hidup dengan damai. Mengalihkan energi bukan hanya soal efisiensi, melainkan soal arah hidup. Karena hidup ini singkat,
Dan apa yang kita lakukan dengan energi kita akan menentukan kualitas perjalanan. Mereka yang pandai mengalihkan energi akan lebih tenang, lebih produktif, dan lebih berbahagia. Sementara mereka yang boros dalam kemarahan akan selalu merasa lelah dan kehilangan kendali. Maka, alihkanlah energi pada hal yang bernilai. Jangan biarkan hal sepele merampas tenaga jiwa kita. Simpanlah amarah itu, ubah menjadi semangat, dan arahkan untuk membangun sesuatu yang benar-benar berarti. Dengan begitu, kita tidak hanya menguasai emosi, tetapi juga menguasai arah hidup kita sendiri. Ada satu kesalahpahaman besar dalam masyarakat kita, bahwa kekuatan ditunjukkan melalui suara yang keras, emosi yang meledak-ledak, atau sikap yang dominan terhadap orang lain. Banyak orang percaya bahwa orang yang paling ditakuti, paling dihormati, adalah mereka yang berteriak lantang, yang selalu menunjukkan amarah ketika keadaan tidak sesuai dengan keinginannya. Padahal sejatinya itu bukanlah kekuatan. Itu adalah bentuk ketidakmampuan mengendalikan diri. Ketenangan justru adalah kekuatan tertinggi. Mengapa? Karena ketenangan menuntut penguasaan diri yang luar biasa. Siapapun bisa marah, siapapun bisa kehilangan kendali. Tetapi tidak semua orang mampu tetap tenang ketika diguncang. Orang yang tenang bukan berarti tidak merasakan emosi, melainkan ia tahu kapan harus merespons dan kapan harus menahan diri. Ia memilih untuk tidak dikuasai oleh gejolak yang sesaat. Mari kita bayangkan seorang pemimpin. Pemimpin yang setiap kali menghadapi masalah langsung berteriak, menekan bawahannya, atau menyalahkan keadaan, mungkin terlihat kuat di permukaan. Namun sebenarnya ia sedang memperlihatkan kelemahan, karena ia menjadi budak dari emosinya sendiri. Bandingkan dengan pemimpin yang mampu duduk tenang, mendengarkan, berpikir jernih, lalu mengambil keputusan tanpa tergesa-gesa. Ia tidak perlu berteriak untuk menunjukkan wibawa. Justru dari ketenangan itu lahir rasa hormat yang lebih dalam. Ketenangan juga merupakan kekuatan karena ia memberi ruang bagi kita untuk melihat sesuatu dengan jelas. Saat marah, pikiran kita kabur, logika tertutup, dan seringkali kita menyesal setelahnya. Tetapi dalam ketenangan kita mampu memilah mana masalah yang sungguh penting, mana yang bisa diabaikan, mana yang layak diperjuangkan, dan mana yang sebaiknya dilepaskan. Dengan ketenangan, keputusan yang diambil lebih bijak, lebih matang, dan lebih bermanfaat. Filsuf Stoik sering mengajarkan bahwa manusia tidak berkuasa atas apa yang terjadi di luar dirinya, tetapi ia berkuasa penuh atas bagaimana ia merespons. Respon itu, bila diwarnai oleh ketenangan, akan menjadi sumber kekuatan yang tak tergoyahkan. Epictetus pernah berkata, tidak ada yang lebih berkuasa daripada orang yang mampu menguasai dirinya sendiri. Dan menguasai diri hanya mungkin bila kita memiliki ketenangan. Ketenangan bukanlah sikap pasif. Ia bukan berarti diam tanpa bertindak, atau membiarkan hal-hal salah terus terjadi. Ketenangan adalah fondasi untuk bertindak dengan cara yang tepat. Karena tindakan yang lahir dari ketenangan memiliki daya yang lebih besar daripada tindakan yang lahir dari amarah. Ketenangan memberi kita kendali, sedangkan amarah membuat kita kehilangan kendali. Contoh sederhana dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Saat seseorang menghina kita, pilihan paling mudah adalah membalas hinaan itu dengan kata-kata yang lebih kasar. Tetapi orang yang benar-benar kuat tidak melakukannya. Ia memilih untuk tetap tenang karena ia tahu bahwa harga dirinya tidak ditentukan oleh kata-kata orang lain. Reaksi keras justru hanya memberi kekuasaan pada orang yang menghinanya. Namun dengan ketenangan, ia membuktikan bahwa dirinya lebih tinggi daripada provokasi itu. Ketenangan juga memberi pengaruh pada orang lain. Seorang ayah atau ibu yang tenang di tengah masalah akan membuat anak-anak merasa aman. Seorang pemimpin yang tenang akan membuat timnya tetap fokus meski dalam tekanan. Bahkan dalam situasi darurat, ketenangan seringkali menjadi penentu keselamatan. Karena orang yang panik cenderung membuat keputusan keliru, sedangkan orang yang tenang mampu menimbang langkah dengan akal sehat. Tetapi tentu saja, mencapai ketenangan bukan perkara mudah. Dibutuhkan latihan, kesadaran, dan kesabaran. Kita perlu melatih diri untuk memberi jarak antara perasaan dan tindakan. Kita perlu belajar menarik napas dalam-dalam sebelum bereaksi. Kita perlu membiasakan diri untuk berpikir, apakah reaksi ini akan membawa manfaat atau hanya menambah kerusakan?
Dan yang terpenting, kita harus menyadari bahwa ketenangan bukan tanda kelemahan, melainkan tanda penguasaan diri yang sejati. Pada akhirnya, ketenangan adalah bentuk kekuatan yang tidak bisa digoyahkan oleh situasi luar. Orang yang tenang tidak mudah diprovokasi, tidak mudah diombang-ambingkan oleh keadaan, dan tidak kehilangan arah meski dunia di sekitarnya kacau. Ia menjadi seperti batu karang di tengah gelombang laut. Gelombang bisa memukul sekeras apapun, tetapi batu karang tetap berdiri, tak tergoyahkan. Maka, bila kita ingin benar-benar kuat, jangan sibuk menunjukkan amarah. Latihlah diri untuk tenang, karena dari ketenangan lahir kejernihan, dari ketenangan lahir kebijaksanaan, dan dari ketenangan kita menemukan kekuatan tertinggi yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Pada akhirnya, kita menyadari bahwa kemarahan kecil seringkali hanya mencuri ketenangan besar yang sebenarnya kita butuhkan. Hidup bukan tentang siapa yang paling cepat marah, tetapi siapa yang mampu tetap tenang ketika dunia sedang tidak bersahabat. Dari setiap poin yang kita bahas, kita belajar bahwa kemarahan hanyalah pilihan sesaat, sementara ketenangan adalah kekuatan yang akan membawa kita jauh lebih kokoh dalam menghadapi hidup. Inilah yang menjadi tujuan dari Arah Baru. Mengajak kita semua untuk melihat hidup dengan cara berbeda, lebih jernih, lebih sadar, dan lebih damai. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil dalam diri sendiri. Jika Anda merasa pesan ini menyentuh, jangan ragu untuk bergabung, mendukung, dan terus mengikuti perjalanan kita di sini. Bersama, kita akan belajar bukan hanya untuk berhenti marah pada hal-hal sepele, tetapi juga menemukan arah baru yang lebih tenang, lebih kuat, dan lebih berarti.